Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari sebelum kita mulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menyertai, menolong dan memimpin setiap langkah kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai malam nanti. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah, pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami Tuhan, tetap di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini, yaitu tentang apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam pelayanannya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu sabar. Ya, sabar. Sabar adalah satu penekanan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa sabar? Yaitu kita harus dapat menahan diri kita, menahan emosi kita, menekan segala emosi yang ada dalam kehidupan kita. Menghadapi segala masalah kita harus hadapi dengan penuh kesabaran. Baik itu kita salah maupun kita dalam kondisi benar, ya. Biasanya kalau kita tidak salah, sulit untuk kita bisa menahan diri. Tapi pada pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, tentang kesabaran ini. Mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Inilah yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya, di sini penekanannya kami adalah pelayan Allah. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Yaitu apa yang perlu kita perhatikan dalam menahan dengan penuh kesabaran, ya, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus dapat menahan diri dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang seringkali tidak dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Emosi pribadi itu selalu menyertai dan mewarnai hidup ini. Kita bisa sabar kalau kita dalam posisi salah, kita menghadapi masalah yang penuh dengan penderitaan, masalah yang penuh dengan kesesakan dan kesukaran. Tapi di dalam kondisi kita, dalam keadaan kita benar, kita tidak berbuat salah, apakah kita dapat menahan diri dengan kesabaran ini? Di sini dituliskan oleh Rasul Paulus, pelayan Allah, ya, yang kita harus menunjukkan identitas kita. Karena firman Tuhan menuliskan bahwa kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Ya, terang dan garam ini harus ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mewujudkan hidup ini sebagai seorang pelayan Allah? Kita harus dapat mencerminkan lewat semua aktivitas kita. Kita harus dapat menunjukkan bahwa kita ini terang yang sanggup menerangi dunia yang gelap. Kita ini garam yang sanggup menggarami
situasi yang penuh dengan ketawaran ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat satu ungkapan, satu tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus, merupakan satu tulisan yang pendek, yang sederhana. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mudahkah kita lakukan? Mudahkah kita kerjakan? Saya rasa mudah didengar tapi sulit untuk dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa melakukan, membawa sikap hidup kita benar-benar sebagai pelayan Allah? Kita harus hidup dengan penuh kesabaran, menerima segala masalah sebagai satu beban dalam kehidupan kita yang harus kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Saya percaya dan yakin kalau kita bersandar pada Tuhan, kita memiliki masa depan bersama Tuhan. Kita memiliki iman yang teguh bersama Tuhan. Semua ini dapat kita kerjakan dan kita lakukan. Mengapa Rasul Paulus dapat melakukan semua ini? Karena Rasul Paulus memiliki iman yang luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus ada beserta dengannya, yang selalu menopang dan memberi kekuatan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita. Karena apa? Sabar ini adalah merupakan satu keberhasilan di dalam kehidupan. Kesabaran merupakan kunci sukses di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mampu untuk menahan emosi kita. Kita berjalan lewat satu kehidupan yang penuh dengan kesabaran. Tapi saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Sebagaimana Tuhan sudah menyertai Rasul Paulus. Dimanapun keadaan Rasul Paulus, situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus tetap boleh menjadi terang dan garam lewat kesabaran yang dihadapinya, yang terjadi dalam hidupnya untuk melaksanakan semua pelayanannya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Inilah yang diberikan oleh Rasul Paulus. Pada pagi hari ini, renungan Manarema yang singkat ini menekankan pada kita agar kita mau bersabar menghadapi segala masalah. Secara manusia sulit, namun dengan iman percaya kita yakin bahwa Tuhan menolong dan menyertai kita hingga kita mampu melakukan semuanya. Oleh kuasa kemuliaannya, kuasa Roh Kudus yang berperan serta di dalam kehidupan kita, menopang kehidupan kita, memberikan kemampuan bagi kehidupan kita, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Tekun dan sabar merupakan sesuatu kata-kata yang cukup pendek, tapi memiliki satu muatan yang luar biasa. Bertekun menunjukkan waktu yang panjang, masa yang cukup panjang ke depan. Sepanjang kehidupan kita harus hidup dengan cara bertekun dan sabar. Hanya oleh
kuasa kemuliaan Tuhan yang menolong dan memampuan kita. Itulah kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari mana kita bisa memperoleh kekuatan ini? Hanya lewat doa-doa kita. Hanya lewat doa kita. Di dalam setiap doa kita kepada Tuhan, di situ menunjukkan bahwa ada satu pengakuan secara pribadi dari diri kita secara pribadi kepada Tuhan, bahwa aku ini adalah manusia yang tidak mampu. Aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Beri kekuatan Tuhan, beri kemampuan Tuhan, agar aku dapat melakukan pelayananku kepada Tuhan dengan penuh kesabaran, mampu menahan segala penderitaan, segala kesesakan, dan segala kesukaran lewat ketekunan dan kesabaran. Karena kami tahu Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, keberhasilan Rasul Paulus hanya dikerjakan lewat ketekunan dan kesabaran. Ya, di sini yang perlu kita ambil lewat ungkapan firman Tuhan pada pagi hari ini, penuh dengan kesabaran dalam penderitaan. Satu hal yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Biasanya orang yang menderita, orang yang mengalami banyak kesukaran hidupnya, orang yang banyak mengalami masalah dalam hidupnya, emosi itu mudah tersulut. Namun pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita tak mau tetap bersabar, sehingga boleh menunjukkan bahwa kami ini adalah pelayan-pelayan Tuhan yang hidup berkenan dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana Tuhan mengasihi sikap Rasul Paulus ini? Di sini Rasul Paulus menuliskan, dan sebagai satu pengakuannya, ya, karena aku dikasihani oleh Tuhan, jadi aku ini dapat menunjukkan seluruh pelayananku seturut dengan kehendak Tuhan, karena kasih Tuhan yang sempurna. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita yakin bahwa kasih Tuhan yang sama akan tetap menyertai dalam kehidupan kita, memberi kekuatan, memberikan satu kesabaran, memberikan satu kemampuan, dan memberikan ketekunan bagi setiap kehidupan kita, agar kita boleh membawa hidup yang penuh dengan kekurangan ini menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Sebagaimana tadi sudah diungkapkan, ya, kami adalah pelayan Allah, ya, yang mampu menahan segala masalah lewat hidup kami yang penuh dengan kesabaran, karena Tuhan yang memberi kekuatan bagi kehidupan kami ini. Selanjutnya mari kita mau baca di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15.
Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Di sini kita dapat melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Abraham menanti janji Tuhan. Bagaimana Abraham bertekun. Firman Tuhan menuliskan Abraham menanti dengan penuh kesabaran sehingga dia memperoleh janji-janji Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan adalah janji yang nyata. Janji Tuhan adalah janji yang akan kita nikmati. Oleh karena itu, lewat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya berharap marilah kita semua mau merubah sikap hidup kita dengan doa, tekun, dan penuh kesabaran, sehingga kita akan mencapai satu keberhasilan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah memberikan nasihat bagi kami, yang sudah mengingatkan kami agar kami mau hidup dengan penuh kesabaran. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik itu kesukaran, masalah yang selalu menindas dalam hidup ini, kekurangan, sakit, penyakit, apapun yang terjadi, kami mau tetap bersabar, kami mau tetap berharap kepada Tuhan, karena segala janji Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kami dan akan kami nikmati. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.